Shalom. Renungan hari ini saya lanjutkan bagian yang berikutnya dari tema baik dan jahat yang kita bahas sebelumnya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih buat respon dari teman-teman, baik yang di grup maupun juga rekan-rekan sahabat sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya akan lanjutkan saudara-saudara pembahasan kita baik dan jahat, ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menanam pohon pengetahuan mengenai yang baik dan yang jahat di dalam taman itu? Apakah si ular tua itu, saudara-saudara? Tidak. Tuhanlah yang menanam pohon itu. Saya beri saudara faktanya ya. Saat Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam Taman Eden, Tuhan melihat semuanya adalah baik. Amin. Termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu juga berasal dari Tuhan. Meskipun pohon itu sendiri baik, pohon itu tidak baik. Saya garis bawahi, pohon itu sendiri baik, ya, tetapi tidak baik dimakan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kalau kita bicara soal perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, maka kita tidak bisa lepas daripada Keluaran pasal 3, hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Maka meskipun hukum Taurat memang kudus, adil, dan baik, namun hukum itu tidak dimaksudkan untuk dipatuhi manusia secara sempurna. Sebab Tuhan lebih tahu ya, karena Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tahu manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mematuhinya. Juga manusia tidak dapat memilih dan menentukan hukum-hukum mana yang akan ditaatinya. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab jika mereka di dalam melakukan hukum Taurat gagal dalam satu hukum saja, maka mereka sudah gagal dalam semua hukum. Tuhan tidak memberikan penilaian berdasarkan kategori, saya mau yang ketiga saja deh, saya mau yang pertama saja, terus yang berikutnya saya tidak bisa. Contoh misalnya saya lakukan hari Sabat, ya Sabat saya seperti ini, padahal Sabat itu aktivitas dihentikan semuanya. Tapi hari ini ada yang melakukan mungkin Sabat, tapi Sabatnya ya bisa main handphone dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita gagal lakukan satu bagian, kita gagal dalam sisi melakukan hukum Taurat. Maka ia dihukum untuk mati dan tidak dapat lagi ambil bagian dari pohon kehidupan. Saudara-saudara sekalian, yang akan memberikannya kehidupan kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri, disempurnakan di dalam karyanya. Itulah sebabnya mengapa waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan harus tega, rela mengusir mereka keluar dari taman itu dan menempatkan beberapa kerup-kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Nah, apa maksud saudara-saudara arti dari semua ini? Ada satu prinsip yang kita perlu tahu bersama-sama, Alkitab yang kita sebut dalam prinsip hukum penyebutan pertama. Maksudnya begini, yang mengatakan bahwa setiap sepatah kata pertama kali disebutkan di dalam kitab suci, maka arti kata itu juga memiliki arti khusus untuk cara kita memahami kata tersebut di seluruh Bible. Saya beri contoh saudara-saudara. Misalnya contoh, satu kali kitab suci mengatakan kata pedang. Dalam Alkitab itu ada, yaitu dalam kisah Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7, ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku.
Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Gembala yang disebut dalam ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus, amin. Yaitu gembala kita yang akan datang, yang sudah datang disempurnakan lewat kayu salib. Di sana semua kutuk sudah dipakukan, termasuk juga hukum Taurat. Dan bagaimana semua muridnya melarikan diri saat dia salibkan, itu menunjukkan kepada kita bahwa pedang penghakiman yang tidak pernah berhenti menyambar itu, yang selama banyak generasi telah mencegah manusia berdosa mendekat kepada Tuhan Elohim yang Maha Kudus, akhirnya disarungkan di pangkuan Tuhan Yesus kita saat penghakiman dan balas dendam Tuhan atas semua dosa kita ditimpahkan ke atasnya di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, Tuhan dalam pribadinya dibunuh di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita, dan ini sudah selesai. Amin. Saudara, melalui pengorbanan dirinya sendiri Tuhan Yesus dan menyerap sepenuhnya bagian terberat dari penghakiman itu yang dimaksudkan untuk saudara dan saya, Tuhan Yesus menghentikan pedang penghakiman itu yang mencegah kita ambil bagian dari pohon kehidupan. Itulah sebabnya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka jalan ke pohon kehidupan. Tuhan tidak akan pernah lagi, amin, menghukum kita karena anak tunggalnya telah dihukum demi kita. Salib di Kalvari telah menjadi pohon kehidupan bagi kita di dalam perjanjian baru. Kita sekarang dapat dengan bebas ambil bagian dalam kebenarannya. Dan ini kabar baik, dan ini kabar sukacita. Dan kita setiap hari bisa hidup tanpa lagi didakwa dengan rasa bersalah, penghakiman, dan rasa malu. Haleluya. Saudara-saudara, tidak perlu mengusir gelap, cukup nyalakan lampu saja, maka kegelapan akan pergi. Kalau kita bergantung, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menaruh perintah-perintahnya di dalam loh hati kita. Saudara, artinya apa? Saya tutup dengan kalimat ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara dan saya saat Tuhan Yesus melihat kita. Maka saudara terima ini, berhentilah bergantung pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk pembenaran diri kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membebaskan saudara dan saya dari pelayanan kematian dan masuk dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan pembenaran dengan mati di kayu salib. Dan sekarang nikmatilah apa yang sudah Tuhan beli untuk Anda dan saya hari ini. Dan saudara-saudara, ambillah bagian dari karya Tuhan Yesus yang sempurna, pohon kehidupan kita. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dan tidak ada lagi kita sebagai orang percaya hidup di bawah pelayanan kematian. Sebab Tuhan Yesus Kristus datang supaya kita memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, semua kita mendapatkan anugerahnya. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, Yeshua HaMashiach bless you. Amin, amin, amin.